nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Farhati Maulida, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Sosiolinguistik Perkenalan Awal karya Abdul Khair. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dalalah yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Nasiruddin MPD. Yang pertama, biografi Abdul Khair. Abdul Khair lahir di Jakarta pada tanggal 8 November 1940. Beliau termasuk ahli linguistik bahasa Indonesia. Beliau juga salah satu dosen di Universitas Negeri Jakarta. Selain mengajar, beliau juga menulis buku beragam topik bahasa Indonesia. Dalam buku ini terdapat 15 judul, di antaranya pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antar bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Selanjutnya, objek kajian sosiolinguistik. Yang pertama, bilingualisme. Bilingualisme memiliki pengertian penggunaan dua bahasa atau lebih orang oleh seorang penutur atau masyarakat yang pemakaiannya secara bergantian. Contoh bilingualisme: seorang mahasiswa yang presentasi menggunakan bahasa Arab, kemudian ketika ia menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, diglosia. Secara umum, pengertian diglosia hampir mirip dengan bilingualisme, tetapi istilah diglosia lebih cenderung dipakai untuk menunjukkan keadaan masyarakat tutur, di mana terjadinya alokasi fungsi dari dua bahasa. Contoh diglosia dalam bahasa Arab adalah dialekte adalah bahasa fushah, seperti Al-Quran, majalah, dan lain sebagainya. Dan dialek N-nya adalah bahasa amiyah, bahasa yang digunakan bangsa Arab sehari-hari atau bahasa ibunya bangsa Arab. Dan yang terakhir, campur kode dan alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode lain. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa apabila penutur bahasa melakukan pengalihan kode-kode kebahasaan satu bahasa ke bahasa lain tersebut. Yang terakhir, campur kode. Campur kode terjadi apabila penutur bahasa mencampurkan kode-kode satu bahasa ke bahasa lainnya. Misalnya, dalam sebuah situasi seorang penutur bahasa Indonesia mencampurkan dengan bahasa daerah masing-masing. Contoh, mau kemana atuh neng? Di situ terdapat bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Dan selanjutnya, latar belakang penulis yang diterbitkan oleh buku. Dalam Kepustakaan Linguistik Indonesia, dewasa ini sudah ada beberapa buku yang membicarakan masalah-masalah sosiolinguistik ini. Namun, karena masalah-masalah sosiolinguistik itu sangat luas, kompleks, dan beragam pula, maka dilihat dari masalah yang dibicarakan dan kepadatan penjelasan yang diberikan, buku-buku tersebut di samping memiliki berbagai kelebihan juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan.
Oleh karena itu, hadirnya buku kami yang berjudul Sosiolinguistik Perkenalan Awal ini diharapkan dapat mendampingi kelebihan buku-buku tersebut dan dapat menutupi kekurangan-kekurangannya. Judul buku ini sengaja diberikan anak judul Perkenalan Awal, sebab sajian yang diberikan dalam buku ini baru merupakan pengetahuan dasar dalam bidang sosiolinguistik. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai materi sosiolinguistik, Anda setidaknya perlu mengakrabi buku-buku sumber lain yang ditulis oleh para pakar sosiolinguistik. Dan kekurangan dalam buku ini mungkin hanya cetakannya. Cetakan dalam buku ini terlalu kecil. Solusinya mungkin bukunya bisa diperlebar sehingga tulisannya bisa lebih besar. Kemudian analisis buku sosiolinguistik perkenalan awal yang dikarang oleh Abdul Khair, termasuk buku non-teks pelajaran dalam kategori referensi. Menurut panduan pemilihan buku non-teks pelajaran yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk memenuhi standar kualitas buku referensi sebaiknya memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki isi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan karena sehingga dapat dirujuk dalam pembelajaran. Yang kedua, memiliki informasi yang dikelompokkan dengan perorganisasian yang baik sehingga dapat membantu peserta didik untuk mencari informasi. Yang ketiga, dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan informasi dalam buku dan dilengkapi dengan daftar indeks pada halaman akhir buku sehingga mempermudah peserta didik untuk mencari informasi. Untuk itu, analisis terkait poin-poin tersebut perlu dilakukan untuk menilai buku karya Abdul Khair ini. Pada bagian pertama tentang keakuratan dan kevalidan isi buku ini merupakan buku pegangan dalam memahami ilmu sosiolinguistik sesuai dengan judul buku yang ditunjukkan untuk para pembaca yang merupakan pemula dan memahami sosiolinguistik. Isi buku ini dapat dikatakan sesuai dengan judul buku karena berisi pengertian dasar dengan menampilkan contoh-contoh pada kehidupan nyata. Dan yang poin kedua adalah berkaitan dengan pengelompokan dan pengorganisasian informasi buku. Buku yang berjudul Sosiolinguistik Perkenalan Awal ini mempunyai pengorganisasian atau pengelompokan informasi yang baik. Hal ini bisa dilihat dari susunan buku secara umum yang runtun, serta susunan informasi isi buku ini yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah mengenai kelengkapan komponen buku. Pada buku ini terdapat daftar pustaka yang diberi judul bibliografi pada halaman 245 sampai 255 sebagai rujukan informasi penulis buku serta dilengkapi dengan daftar indeks pada halaman 256 dan 268 sehingga mempermudah pembaca dalam mencari informasi terkait istilah yang ada dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini sudah memenuhi syarat standar kualitas pada poin ketiga. Berdasarkan analisa di atas, buku yang berjudul Sosiolinguistik Perkenalan Awal karya Abdul Khair ini memenuhi semua poin penelitian kualitas buku non-teks pelajaran pada kategori buku referensi oleh Pusat Kurikulum dan Pembukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas buku ini sangat baik dan layak untuk dijadikan bahan rujukan dalam hal sosiolinguistik bagi pembacanya. Akhirul kalam, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.